kita akan segera mulai tajuk utama kita pada konferensi pers ini. Sebelumnya saya ingin menyapa bapak-bapak yang di Zoom, tentu tidak semua ya. Saya sapa dulu Pak Sekjen Majelis Ulama Indonesia, tolong ditampilkan di layar. Bisa? Connect ke layar? Oh di situ ya? Di belakang sini nggak bisa? Ya, ada. Oke. Pak Amir Syah, ahlan wa sahlan. Oke, alhamdulillah. Nanti belum kedengaran suaranya Bu ya? Ini ada suara dari TV? Tolong Pak Panitia Teknis. Ya. Ahlan, syukran. Masya Allah. Lagi di Kalimantan Bu ya? Memberi apresiasi atas ikhtiar kita semua, kebersamaan kita. Pertama hari ini melakukan press conference yang insya Allah kita selenggarakan pada tanggal Ahad 3 Agustus 2025. Ya, yang kedua, itu kebersamaan ini akan menjadi kekuatan kita semua. Kenapa? Karena Allah sudah berkali-kali mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu yang saya kira kebersamaan baik negara Islam ya negara-negara lain, yaitu negara lain untuk kemanusiaan. Jadi tanpa kecuali, karena ini manusia harus kita junjung tinggi, harus kita hargai, harus kita selamatkan. Nyawanya harus kita selamatkan untuk apa? Berhentilah melakukan genosida, berhentilah melakukan pembantaian, dan bahkan semua yang dilakukan dengan blokir-blokir pengiriman logistik itu terdesak melalui Mesir. Ya, tolong ini dibuka betul ini, karena banyak yang kelaparan, banyak yang kekurangan gizi. Jadi sekali lagi kita semua komponen bangsa harus betul-betul bersama-sama bersatu padu ya bersama negara lain mendesak untuk membuka, sekali lagi mendesak untuk membuka, karena manusia butuh makanan, minuman ya yang sangat dibutuhkan. Terakhir ya, saya menghimbau pada tanggal Ahad 3 Agustus nanti, mari kita berbondong-bondong untuk hadir. Kehadiran ini sangat bermakna mendukung aksi damai, aksi akbar dalam mengetuk hati nurani ya, hati nurani kemanusiaan bagi saudara-saudara kita di manapun berada. Terakhir tentu mendoakan semoga doa kita semua dijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Syukran Buya Sekjen, Masya Allah. Dan semua yang ada di depan. Ya, Assalamualaikum. Ini sudah langsung memberikan kata pengantar bagi konferensi pers kita. Masya Allah, jazakumullah khairan. Dari jauh di Kalimantan, Buya Sekjen, Dr. Amir Syah Tambunan telah memberi kalimat pembuka pada konferensi pers ini. Selanjutnya kita sapa Dr. JJ Zainuddin. Ya, salah satu ketua MUI dan sekaligus ketua umum Ormas Islam Persatuan Islam Persis. Ahlan Dr. JJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz waktunya. Barakallahu Dan saya fikum. mohon maaf bergabungnya dari Bandung karena masih ada agenda sampai hari Ahad lusa di Bandung. Tapi kita insya Allah sudah buat tim untuk bergabung dalam aksi besar pada hari Ahad nanti insya Allah. Amin. Ya. Barakallahu fikum. Baik, tolong mohon videonya tetap dibuka juga Buya Amir Syah. Nanti kita akan foto dulu supaya sudah kita ambil dokumentasi sebelum nanti ada gangguan misalnya pada jaringan. Saya sapa juga Dr. Khairan Muhammad Arif, Ketua Umum IKADI. Ahlan Ustadz.
Tolong nanti tetap buka videonya supaya kita bisa foto. Ya, ini sudah ada Buya Mirsya dan Dr. JJ. Dr. Khairan. Nah, ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Tolong tetap dibuka videonya ya. Nanti kita akan foto. Iya. Kita sapa juga Bapak Ahmad Sadli Karim, senior kita dari Matlaul Anwar, mantan ketua umum dan sekarang di pembina Matlaul Anwar. Ahlan Syekh Ahmad. Boleh buka video Ustadz Ahmad? Mungkin tidak dengar beliau. Baik, kita sapa ada Pak Yasir dari Amanah Takaful. Ya. Baik, mungkin masih ada gangguan jaringan. Tadi sudah menyatakan siap bergabung bersama di Zoom ini Prof. Din Samsudin, kemudian Kiai Khalil Nafis, juga Prof. Sudarnoto, ya. Tapi mungkin masih ada halangan jaringan. Ini admin bisa foto dulu sementara untuk semua peserta yang di depan dengan yang di Zoom. Saya, ya. Ya, sambil kita lanjutkan, ya, ini insya Allah tidak lama kita konferensi pers. Pada intinya bahwa kondisi yang terjadi di Gaza, Palestina seperti yang tadi sudah di highlight oleh Ustadz Bakhtiar, lalu oleh Buya Amirsya, Buya Sekjen, ini memanggil kita semua untuk terus bersuara, berteriak, melakukan sesuatu. Ya, paling tidak sebagai ma'dziratan ila rabbikum, sebagai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, kemudian sebagai solidaritas yang lebih nyata kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, yang kondisinya sekarang ini itu kondisi yang susah lagi digambarkan dengan kata apapun tentang hal-hal yang kejam, hal-hal yang memilukan, hal-hal yang jahat. Tidak ada kata, ya. Dulu kata tragedi bisa mewakili, dulu kata pembantaian brutal, ya. Sekarang tidak ada kata lagi yang bisa mewakilinya, apalagi setelah adanya pelaparan, ya, pelaparan atau membuat lapar sampai mati orang-orang di Gaza. Maka para ulama, para tokoh berkomunikasi, ya, melalui dan kemudian berkoordinasi dengan lembaga Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina dan Majelis Ulama Indonesia menyepakati untuk kita melaksanakan aksi besar-besaran di Monas, ya, pada tanggal 3 Agustus 2025 hari Ahad nanti insya Allah mulai pukul 6. Ini suatu yang disyukuri pada Allah SWT atas kemudahan ini, di mana sambutan para tokoh, ya, luar biasa. Saya akan sebutkan nanti beberapa tokoh yang sudah confirm. Selain yang sudah hadir di tempat ini, selain saya, Ustadz Bakhtiar Nasir, ada Ustadz Nasirul Haq, ya, ada Panglima, lama lengkapnya Panglima Pak Joko, ya, ada Ustadz Syaibani, ya, dari kita Palestina, dan ibu-ibu, ada Ibu Maya dari Adara, Ibu Sabriati dari Majelis apa namanya, Hari BP Perempuan, dan juga, ya, Muslim Editor dan Badan Koordinasi Ormas Wanita Islam, ya. Ya, dan mohon maaf yang lain saya belum sebutkan namanya, belum hafal. Ya. Jadi ini alhamdulillah kita syukuri. Nah, selain yang ada di hadapan saudara-saudari para media, juga telah konfirm alhamdulillah Ustadz Abdus Somad, ya, mohon maaf,
saya lihat dulu di Zoom. Oh ya, belum ada lagi tambahan. Ustadz Abdul Somad, Aagim, dan Ustadz Dasat Latif. Ya, Ustadz Dasat Latif. Jadi bertiga. Di samping itu dari pemerintahan insya Allah Menteri Kebudayaan, ya Ustadz Fadlizon, ya sudah menyatakan konfirmasi siap hadir di Monas, insya Allah. Nah, kemudian juga dari anggota DPR ada Pak Mardani Alisera, ya sudah confirm juga, insya Allah. Beliau juga Ketua BKSP. Kemudian kalau dari MUI dan RIBP, selain yang tadi kita sudah sebutkan, juga ada Kiai Khalil Nafis, ya. Kemudian Prof Sudarnoto, lalu dari RIBP lagi Prof Din Samsudin, dan tokoh-tokoh yang lain. Ini dulu yang saya sebutkan, mungkin sudah bisa dicatat oleh media. Tokoh-tokoh yang akan hadir di acara ini, dan insya Allah kita perkirakan ratusan ribu umat Islam dan anak-anak bangsa yang peduli tentang Gaza Palestina akan hadir tumpah ruah di Monas, insya Allah. Confirm tempatnya juga sudah ACC tadi sudah rapat koordinasi dengan pengelola Monas, ya. Jadi insya Allah mulai malam ini sudah bisa penyiapan hal-hal yang diperlukan bagi acara tersebut. Nah, ini pengantar sedikit dari saya sebagai moderator, ya, dalam konferensi pers ini. Target kita adalah kembali bersuara dengan kencang, ya, bersuara dengan kencang bahwa kita masih ada yang hidup, ya. Kemarin ada seorang penulis yang sangat menyentuh jiwa ketika dia membaca atau dia melihat video, ada seorang bapak ditanya, sudah berapa hari belum makan, Pak? Sudah 10 hari. Masih sehat, dia bilang alhamdulillah, saya masih bisa bertahan dan masih hidup. Kata sang penulis, benar Pak, Bapak yang hidup, kami yang mati, ya. Kamilah penduduk dunia ini yang mati, mati nuraninya, ya, mati nuraninya. Kurang lebih 8 miliar penduduk dunia, di dalamnya ada 2 miliar kaum muslimin, mati nuraninya. Illa marrahima rabbuk, kecuali sedikit, wa qalilum mahum. Kalau kita lihat dari semua yang memberikan reaksi atau kemudian melakukan aksi atau pernyataan termasuk medsos, mungkin tidak sampai 10% dari penduduk dunia yang melakukan itu. Bahkan mungkin tidak lebih dari 1% yang bereaksi dengan serius terhadap masalah Gaza Palestina ini, padahal keadaannya demikian buruk dan sangat buruk. Ada seorang tokoh ketika saya menyampaikan masalah ini dan dia merasa bodoh padat sekali kegiatannya, saya bilang ini Ustadz sudah di atas emergensi. Subhanallah, Allah mudahkan, tiba-tiba saya hadir, ya, dan beliau bisa mengatur atau membatalkan acaranya. Nah, ini penyampaian kami, dan nanti salah satu yang kami harapkan adalah di Monas itu nanti kita datang benar-benar jam 6 pagi sudah kumpul, dan mudah-mudahan sudah bisa dimulai, ya. Ya, kita mulai jam 6 pagi atau 6.30 paling lambat di sana supaya kita tidak terlalu lama, ya. Harapannya begitu, ya, bahwa kita bisa menyelesaikannya lebih cepat kalau kita mulai lebih cepat. Tentu aksi ini disesuaikan dengan keperluan kita di dalam melakukan aksi, karena pada intinya adalah suara ini benar-benar muncul, suara ini dapat didengungkan dan disebarkan ke seluruh antero dunia bahwa masih ada orang-orang yang hidup nuraninya, yang peduli kepada saudara-saudaranya di Gaza Palestina, dan dianjurkan kepada peserta, ya, peserta untuk membawa panci dan apa namanya itu, sendok, ya, sendok atau apalah yang menunjukkan atau sebagai simbol daripada perlawanan terhadap kelaparan atau penglaparan, ya, yang terjadi di Gaza Palestina. Ini sekedar pengantar, ya. Kita nanti minta lagi Ustadz Bakhtiar Nasir dan Ustadz Nasrul Haq untuk menyampaikan
pengantar sebelum kita beri kesempatan para media untuk memberikan tanya jawabnya atau pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ada mic di situ. Ustaz, saya pamit, ada Jumat di Balikpapan ya Ustaz. Baik. Ya, syukran Buya, syukran Buya. Buya Sekjen, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para asatidz dan ustadzah yang dimuliakan, para ikhwan rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya dari masyarakat kita, kenapa aksi ini tidak berhenti? Kita jawab, tidak akan berhenti sampai Palestina merdeka dan sampai kemudian terjadi keamanan, kestabilan di Palestina. Dan secara vertikal kita meyakini bahwa apapun yang terjadi hingga saat sekarang ini itu adalah kehendak Allah SWT. Sembari mengajak kita untuk bermuhasabah. Mungkin memang Allah SWT masih menunggu ikhtiar, mujahadah dan doa kita yang maksimal, barulah kemudian Allah menurunkan bantuannya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mungkin jahadu fina ini belum maksimal sehingga Allah menunggu. Ya. Allah tentu tidak menyia-nyiakan perjuangan saudara-saudara kita yang telah mengantarkan syahid sampai 60.000 orang dan yang korban luka-luka, mati kelaparan tentu juga sangat banyak sekali. Dan semuanya itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah jihad insyaallah. Dan mungkin Allah Subhanahu wa taala juga ingin menjadikan ini sebagai lahan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Karena ujian yang ditimpakan itu memang ada dalam bentuk syar, sesuatu yang sangat menyakitkan, memprihatinkan. Ada juga al-khair. Ketika kita diuji dengan al-khair, banyak yang lalai, tapi ketika asyar, biasanya banyak yang terbangun, banyak yang sadar. Maka Allah ingin menyadarkan umat Islam, menyadarkan dunia dengan kondisi seperti ini. Dan tentu juga memberikan lahan kemuliaan bagi mereka yang berada di sana. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah juga melihat ayyukum ahsanu amala dari kaum muslimin di dunia ini, siapa sebenarnya terbaik sikapnya. Ya. Ini ujian. Oleh karena itu maka kita hadir ini untuk menunjukkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ini dalam bentuk doa, dalam bentuk donasi, dalam bentuk aksi, diplomasi dan semuanya. Karena kita tidak bisa sampai ke sana. Kita ingin kepada Allah Subhanahu wa taala ahsanu amal. Ketika kita diuji dengan peristiwa Palestina Gaza ini. Ya. Dan sekaligus juga untuk mengedukasi. Karena sekarang ini masyarakat Indonesia menganggap perang atau menganggap Gaza sudah aman saja. Tidak ada lagi pengeboman. Kalau tempo hari itu kan tiap hari di media kan bom. Sekarang tidak ada lagi berita itu. Padahal penderitaannya tidak kurang. Maka kita hadir untuk membangunkan kembali bahwa sekarang ini justru lebih kejam. Ya. Dan tidak fair. Ya, karena membiarkan orang mati kelaparan ini kan perang yang sangat tidak adil. Ini semua tentu adalah wujud perhatian kita, dan kita ini semuanya adalah dai membangunkan kaum muslimin, membangunkan dunia untuk kemudian bersama-sama memberikan perhatian yang serius terhadap Gaza. Allahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Nasrul Haq, Ketua Umum PP Hidayatullah. Kita lanjut ke atau UBN mau kasih kesempatan Ustadz JJ baru antum. Ya, Ustadz JJ dulu. Ya. Nanti insya Allah kita kembali ke Ustadz Bakhtiar Nasir ya. Kita ke Ustadz JJ, selanjutnya Ustadz Khairan ya, lalu kembali ke UBN. Fadhol Ustadz JJ. Terima kasih Ustaz Duna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du.
Ikhwah fillah, para mujahid dan mujahidah fisabilillah, di kesempatan yang baik ini kita semuanya tentu tidak bisa mengungkapkan rasa keprihatinan kita yang sangat mendalam. Lebih-lebih lagi keprihatinan kita ini karena ketidakberdayaan kita. Andailah bukan karena keyakinan kita atas pertolongan Allah, bukan karena keyakinan kita atas cobaan Allah, dan bukan keyakinan kita akan kemenangan yang pasti diraih, tentu kita termasuk orang-orang yang sudah putus asa. Namun justru situasi ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, bahwa di saat-saat yang sangat sulit ini, kita dituntut sekaligus ditantang untuk membuktikan seberapa besar kepedulian kita terhadap saudara kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakan. Betapa banyak para nabi dan juga para pengikutnya di masa-masa yang telah lampau, mereka berjihad berjuang di jalan Allah dengan segala keterbatasan jumlah mereka, kelemahan fasilitas dan perlengkapan perang mereka. Tapi mereka tidak pernah merasa lemah. Wa ma wahanu lima asobahum fi sabilillah. Tidak pernah merasa hina, tidak pernah merasa lelah dengan apa yang menimpa kepada mereka, penderitaan di atas penderitaan. Wa ma dha'ufu, bahkan tidak pernah merasa dhaif, tidak pernah merasa tidak berdaya. Wa mastakanu, dan tidak pernah berpikir untuk menyerah, untuk melemah, tapi akan selalu terus berjuang. Momen ini adalah momen yang penting bagi para mujahid fisabilillah sebagai seleksi alam. Siapa di antara umat yang istiqomah jihad fisabilillah dengan orang-orang yang bersifat pragmatis, orang-orang yang bersifat oportunis dalam perjuangan. Oleh sebab itu, marilah jadikan penderitaan kita dalam jihad membela saudara kita di Gaza ini sebagai tamhis, sebagai seleksi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan di mana posisi kita semuanya. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, kekuatan dan inayah, bahwa kita tidak termasuk orang-orang yang lemah, yang hina, apalagi berputus asa di dalam menyongsong kemenangan, menyambut kejayaan dan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kami dari keluarga besar Jamiah Persatuan Islam insyaallah akan senantiasa bersama para ulama di Indonesia dan seluruh dunia dalam perjuangan bagi kemerdekaan Palestina dan bagi menyelamatkan saudara kita di Gaza khususnya dalam waktu yang dekat ini. Dan saya juga mengajak menghimbau seluruh kaum muslimin bangsa Indonesia, terutama saudara-saudara kami di seluruh ormas Islam, marilah kita bersama menjadikan momentum ini sebagai momentum mempersatukan jihad, ijtihad, dan mujahadah kita fi sabilillah. Barakallahu fikum bagi seluruh panitia dan seluruh elemen umat yang mengambil bagian dalam jihad ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz JJ Zainuddin, Ketua Umum Persis dan juga salah seorang ketua dari Majelis Ulama Indonesia. Sudah bergabung dengan kita juga, ahlan wa sahlan Prof. Sudarnoto. Sebelum ke Prof, kita minta sambutan dari Dr. Khairan ya tentang rencana aksi kita ini. Sekjen Ikatan Dai Indonesia. Fadhal Dr. Khairan. Ya, kebetulan Ustaz Saidon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama, para kiai, para sahabat, para saya bisa dulu dan pimpinan bangsa, pimpinan umat. Kayaknya ini suaranya kurang bagus ya. Dr. Khairan coba dicek dulu mic-nya. Nah, ya. Tes 1 2. Oh ya, boleh. Dengar?
Agak bagus Baik, sekarang. Ya, ya. Saya ulangi kembali. Saya menyampaikan salam takziah kepada para asatidz, para ulama, para dai, dan wabil khusus pada pimpinan negara ini, pimpinan umat seluruhnya, bahwa hari-hari ini kita memang menghadapi kondisi saudara kita di Gaza yang sangat memprihatinkan, sangat-sangat memprihatinkan, yang tidak pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan. Di mana mereka setelah genosida, dibantai, dibom dan seterusnya, yang kemudian dilakukan perang yang saya kira genosida yang tidak ada wajah selama dunia ini berkembang, yaitu membuat lapar satu bangsa, satu komunitas manusia, 2,5 juta manusia, sengaja dilaparkan berhari-hari bahkan bulan-bulan, sengaja kemudian seluruh logistik makanan, minuman, obat-obatan kemudian diblokir oleh penjajah dan yang bekerja sama dengan kita, sehingga melahirkan banyak korban nyawa, korban jiwa, khususnya anak-anak, orang tua yang tidak bisa lagi menahan lapar seminggu saja mereka sudah tidak bernapas. Informasi terakhir, ada yang 12 hari tidak makan itu perut dan badannya itu sudah melengket gitu ya. Ya Allah. Kemudian ada makanan yang masuk, bantuan masuk sedikit, tidak bisa langsung dimakan, diminum. Dia harus butuh kedokteran, dokter, rumah sakit untuk mengkondisikan perutnya untuk bisa menerima makanan itu. Tetapi rumah sakit tidak ada, semuanya sudah dibom. Kondisinya seperti itu, hanya pilihan terakhir adalah mati. Ini kondisi kemanusiaan yang luar biasa, yang harus menggerakkan rasa kemanusiaan kita. Kalau mungkin rasa iman kita lemah, tapi rasa kemanusiaan itu harus bangkit. Ini luar biasa kondisinya, saudara sekalian. Saya menghimbau kepada pemerintah dan pimpinan umat ini, mungkin kita tidak akan berbeda pendapat masalah politik, solusi dua negara, tetapi masalah kelaparan ini kita harus sepakat bahwa ini di depan mata mereka adalah kematian. Betul. Ini adalah manusia, makhluk mulia. Walaupun dia tidak beriman, bukan orang muslim, tapi dia manusia. Karena dalam ajaran kita umat Islam ini ada hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita diazab masuk neraka karena dia menguruk dan membuat lapar seekor kucing, lalu mati kucing itu. Dia masuk neraka. Bagaimana dengan manusia? Ya, menguruk kucing lapar dan mati, itu masuk neraka. Bagaimana dengan makhluk yang namanya manusia? Beriman pula kepada Allah SWT, bukan satu jiwa, tapi ratusan bahkan ribuan jiwa. Ini harus mengetuk personal kita, perasaan kita, kemanusiaan kita, iman kita untuk membantu. Saya tidak masuk masalah politik, bagian dua negara, solusi dan seterusnya. Tetapi ini yang perlu kita utamakan. Kita orang Indonesia, orang yang berperi kemanusiaan sesuai dengan undang-undang kita, konstitusi kita. Ini dulu yang kita selamatkan. Ini prioritas kita dulu. Bebaskan mereka dari kelaparan. Buka itu perbatasan. Ya, biarkan bantuan-bantuan, makanan, logistik itu masuk. Baru kemudian kita bicara politik. Bicara bagaimana solusinya ke depan sehingga tercapai kedamaian di sana. Menurut saya seperti kami Katandai Indonesia menyeru pemerintah, menyeru pimpinan umat, ormas, dan seluruh umat Islam untuk bersatu dalam masalah kemanusiaan ini. Kita malu dengan Eropa, Barat, Amerika, rakyatnya ya maksud saya, mereka yang punya kemanusiaan keluar melakukan aksi, membantu, menangis, bahkan anggota-anggota dewan mereka menangis, rela mereka ditangkap polisi
polisi, di penjara untuk mempertahankan, untuk membela kemanusiaan yang ada di Gaza. Bagaimana kita yang punya kemanusiaan, punya iman, punya persaudaraan, ajaran ini seterusnya. Saya Baik. pikir kita harus lebih kuat lagi pembelaan kita, dan apapun yang harus kita lakukan. Kalau tidak bisa tenaga, pikiran ya, bantuan keuangan, obat-obatan dan seterusnya. Dan paling pentingnya adalah masalah politik ini, keputusan politik yang paling kita tunggu adalah membebaskan Ya. saudara kita di Gaza untuk masuk semua bantuan-bantuan sekali lagi. Masuk Iya. bantuan itu, Mesir, Jordania membuka perbatasan mereka untuk masuk logistik itu. Setiap hari mereka bisa hidup. Insya Allah. Baru kemudian Ini kita bicara. sampaikan nanti besok insya Allah kita tegaskan lagi, Dokter, insya Allah. Ya. Ya. Terima Ya, kasih. besok insya Allah Kita- ditegaskan kita- lagi. Ya. Kita mengirim Dokter juga ada- datang ada besok juga besok. hari Ahad dan tegaskan lagi ini insya Allah. Ya. Terima kasih. Demikian. Barakallahu Assalamualaikum fikum. warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. fikum ya Ustadz. Sangat penting tentu, mudah-mudahan di hari Ahad kita tegaskan lagi. Ini hanya karena waktu kita terbatas. Syukron jazakumullah khairan. Sedikit sambutan dari Prof Sudarnoto ya, sebelum nanti kita akan tutup di sini, mungkin juga dari akhwat kita ada. Prof Sudarnoto silakan Prof. Ya, 2-3 menit ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat Profesor Dr. M.Din Syamsuddin, Ketua Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, yang juga sama-sama kita hormati Ustadz Bakhtiar Nasir, Ustadz Zaitun Rasmin, kemudian Ustadz JJ, dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf tidak bisa langsung mengikuti di tempat acara. Saya izin tadi ke Ustadz Zaitun Rasmin melalui Zoom. Pertama sekali, seperti yang sering kita tegaskan, bahwa sepanjang Gaza dan Palestina pada umumnya masih dijajah oleh Israel, maka perjuangan pembelaan terhadap Palestina adalah pembelaan abadi sampai kemudian Israel benar-benar hengkang pergi dari Palestina, dari Gaza. Karena itu seperti kita saksikan pada hari ini, situasi semakin memburuk, situasi kemanusiaan semakin memburuk, genosida dengan melakukan pelaparan penduduk Gaza terus dilakukan. Meskipun pada hari Sabtu sudah diumumkan oleh Israel untuk melakukan jeda kemanusiaan, tapi dengan maksud agar bantuan-bantuan kemanusiaan bisa masuk. Tetapi ini masih sungguh sangat panjang, masih belum mencukupi, belum memadai dari kebutuhan yang seharusnya kita berikan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Karena itu aksi besok antara lain juga mendesak kepada semua pihak, kepada kekuatan-kekuatan global, masyarakat sipil, dan juga pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia, untuk meyakinkan kepada, khususnya kepada pemerintah Mesir, untuk membuka sama sekali, membuka sepenuhnya Perbatasan. Blokade, dibuka sepenuhnya blokade, sehingga bantuan kemanusiaan itu bisa masuk dengan apa yang seperti kita harapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat Gaza. Ini yang pertama. Yang kedua, Palestina merdeka itu dengan dua syarat, yaitu Israel harus keluar dari Palestina, dari Gaza. Ya. Yang kedua, membuka blokade. Karena itu besok pada hari Ahad kita juga akan sampaikan tuntutan agar pemerintah Indonesia dan semua pihak menegaskan betul untuk segera mendesak Israel untuk keluar dari Gaza. Karena kalau tidak keluar itu artinya penjajahan masih dilakukan oleh Israel. Ya. Nah, selanjutnya kepada pemerintah kita harapkan supaya bisa lebih proaktif, jangan sampai terumbang-ambing dengan berbagai isu, jangan sampai kemudian kita terlena dengan tawaran-tawaran
membuka hubungan normalisasi ya, membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Selalu saja upaya-upaya Israel ini terus dilakukan untuk memecah belah bangsa kita ini. Nah, karena itu kita kuatkan persatuan kita sampaikan gagasan-gagasan kita untuk bebaskan rakyat Gaza besok pada hari Ahad insya Allah di Monas. Mudah-mudahan aksi besok bisa lebih besar dan didengar oleh masyarakat internasional. Saya kira itu saja, Rasmin. Ya. Singkat saja dan Bismillah kita akan bertemu di Monas, insya Allah. Takbir. Insya Allah. Allahu Akbar. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Sudarnoto, Ketua MUI Bidang Luar Negeri. Langsung saja karena waktu sudah hampir maghrib, kepada Prof. Din Samsuddin. Ahlan Prof. Ketua Dewan Pengarah ARI BP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon maaf tidak bisa membersamai di studio karena sedang berada di Lampung. Pertama, aksi ARI BP Ahad 3 Agustus 2025 pukul 6 pagi di Monas adalah penting karena apa yang terjadi di Gaza seharusnya menggugah nurani bangsa, nurani dunia, karena hampir 2 juta rakyat Gaza terkurung dalam kelaparan. Oleh karena itu, ya, secara simbolik aksi Ahad 3 Agustus nanti itu harus semakin mengetuk hati para pemimpin dunia, khususnya pemimpin Indonesia dan rakyat dunia untuk memberikan dukungan material, imaterial bagi rakyat Gaza. Memang masalah Palestina hanya bisa diselesaikan lewat desakan internasional, baik oleh rakyat, khususnya sekarang ada potensi global people's power, tapi juga ya, oleh para pemimpin dunia, karena tidak ada jalan lain kecuali negara-negara cinta damai dan keadilan mendesakkan keadilan, menghentikan kekejaman Israel, dan ini terus terang menuntut adanya aksi militer, terutama oleh adanya pasukan penjaga perdamaian. Oleh karena itu, marilah kita berbondong-bondong untuk datang ke Monas nanti pada hari Ahad 3 Agustus 2025 pukul 6 pagi untuk menunjukkan solidaritas dan kepedulian kita bagi rakyat Gaza. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang sudah azan, kita tunggu dulu selesainya azan. Setelah itu kita akan close dengan Ustadz Bakhtiar nanti untuk sekalian ajakan. Dan bagi para awak media, ini kita akan lanjutkan tanya jawab sesudah sholat maghrib ya. Kalau bisa begitu, habis sholat maghrib Ustadz. Bisa. Udah tahu semua. Ya, kalau gitu sambil nanti habis sholat maghrib kita makan ya, mungkin sambil ngobrol ya, apa-apa yang perlu lagi disampaikan. Yang jelas seperti yang tadi kami sampaikan adalah jam 6 itu kita berharap sudah dimulai. Jadi semoga dapat disebarluaskan para peserta bisa datang lebih awal. Kita tunggu dulu selesai azan.